Sosok AKBP Ahirudin Hasibuan ramai diperbincangkan setelah kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan putranya viral. Perkara ini pun berbuntut panjang. Ahirudin dicopot dari jabatannya, PPATK mengendus ada rekening gendut milik Ahirudin, bahkan terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang. Bagaimana IPW melihatnya? Kita akan bahas bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Mas Reza. Iya, Pak Sugeng. Mohon maaf ini agak sinyal kurang bagus ya. Baik, tidak masalah Pak. Kami bisa mendengar suaranya dengan baik. Pak Ya. Sugeng, bagaimana IPW Jadi, melihat kasus ini? Terkait Ahirudin ini sebetulnya jilid 2 dari kalau kita bilang anak yang ulah, bapak yang kena masalah ya. Yang jilid pertamanya kan adalah Mario Dendi dan juga Rafael Alun ya. Rafael Alun. Nah ini jilid 2 dan persis sama. Nah dari kasus ini kita bisa mengetahui bahwa seorang anggota polisi apalagi perwira ya itu harus aware ya. Awareness-nya harus tinggi. Ya, tidak boleh melakukan satu tindakan yang menarik perhatian publik yang sifatnya pelanggaran hukum dirinya maupun keluarganya. Nah akibat Halo? Ya, baik. Kami masih bisa mendengar dengan jelas, Pak. Masih bisa dengar ya. Akibat ulah anaknya kan akhirnya terbongkar banyak hal yang diduga menyimpang dari diri AKBP Ahirudin Hasibuan ya. Kalau dari tindakannya tidak melerai, tidak melindungi orang yang sedang dipukul ya. Kemudian ada pengancaman itu yang terlihat. Tapi kemudian berantai-rantai. Terbuka ada dugaan praktek BBM ilegal ya. Praktek BBM ilegal punya gudang yang tentunya kalau itu didalami ada dugaan pelanggaran terkait undang-undang minyak ini ya, undang-undang migas ya. Minyak dan gas bumi ya. Yang kedua ini yang paling menurut saya berat adalah terkait adanya temuan transaksi tidak wajar di dalam rekeningnya maupun anak-anaknya yang jumlahnya puluhan miliar. Ini yang harus didalami karena ada potensi TPPU ya, ada potensi TPPU bahkan tindak pidana pokoknya ya bisa kemudian diperiksa kalau memang itu ada potensi TPPU ya. Ini berat. Itu kan terlihat mulai muncul ketika laporan LHKPN-nya tidak sama dengan tampilannya yang kaya raya hedon seperti itu. Ini harus awareness-nya tinggi di kalangan para perwira menengah, perwira pertama, perwira menengah, apalagi perwira tinggi. Begitu. Mas Reza. Baik, Pak Sugeng, ini juga ada anggapan dari masyarakat bahwa memang kasusnya harus terlebih dahulu viral, baru akan ditangani. Bagaimana menurut Anda? Ya memang kasus itu harus menjadi perhatian publik, ya pimpinan kita kepada Kapolda Sumatera Utara ya. Kapolda Sumatera Utara kan tidak bisa menindak anggotanya apabila tidak ada komplain atas penanganan pada level bawah. Itu kan dilaporkan di Polrestabes Medan mengalami proses perlambatan atau macet ya karena dugaan intervensi, baru kemudian dilaporkan ke Polda pada 21 April ya. Tindakan Polda menurut saya cepat ya. Karena Polda begitu mengetahui ada laporan ini langsung melakukan tindakan proses gelar perkara 25 April dan menetapkan status tersangka dan langsung mengadakan tindakan kepolisian termasuk mempaksuskan AKBP AH. Ya ini tindakan yang cepat kalau setelah diketahui. Oleh karena itu ya ini sebetulnya awareness juga kepada kepala satuan kerja wilayah tingkat Polda, tingkat Polres maupun Polsek ya bahwa mereka harus segera memproses semua pengaduan masyarakat secara profesional dan akuntabel supaya tidak menjadi beban pada satu level di atasnya ya. Karena kalau kayak Polrestabes, kalau kasus ini diusut dengan benar, tidak perlu terjadi
kegaduhan di ruang publik seperti ini, ya. Hmm. Mungkin saja kalau Polrestabes mengusut dengan baik, ya mungkin saja nih. Hanya yang terkena adalah anaknya, yaitu Aditya. Bapaknya tidak kena. Tapi karena Polrestabes kemudian tidak memproses dengan baik, kemudian dilaporkan kepada Polda Sumatera Utara dan diviralkan, ya Polda bergerak dengan cepat dan diviralkan, kena getahnya bapaknya. Sial dia. Jadi sebetulnya kalau ada dugaan tindakan intervensi terhadap Polres, justru itu membuat bumerang, senjata makan tuan bagi dirinya. Ketika ditangani oleh Polda, dia yang kena lebih berat daripada anaknya itu sendiri, ya. Begitu. Oke, baik. Ini menarik tadi Anda katakan bahwa ada dugaan tindakan intervensi. Berarti adakah kemungkinan anggota Polri lain juga terlibat? Intervensi di Polrestabes diduga oleh ayahnya, ya. Pola-pola intervensi masyarakat yang berhadapan dengan hukum ketika berhadapan dengan katakanlah dalam tanda kutip berperkara dengan polisi atau keluarga polisi di kepolisian, sikap-sikap institusi polisi menjadi tidak imparsial, ya. Ya, tidak imparsial itu artinya memihak, ya, memberikan kemudian keberpihakan karena ada intervensi. Nah, ini yang diduga intervensinya tentu dari bapaknya dan alasannya sangat logis, seorang ayah melindungi anaknya sehingga ketika dilaporkan dia berusaha untuk membela dengan melakukan komunikasi tentunya dengan aparat kepolisian yang melakukan penyidikan di Polrestabes. Ini jadi barang ini jadi bumerang. Karena tidak puas, si pengadu dia lapor ke Kapolda. Kapolda langsung bertindak, menurut saya itu cepat, ya. Kapolda Medan Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca memerintahkannya cepat. Tidak dalam waktu lama dilakukan tindakan-tindakan polisional termasuk penyitaan-penyitaan dan membuka kemungkinan penyidikan tindak pidana lain. Ya, begitu. Baik, Pak Sugeng, ini yang cukup menarik adalah terkait dengan LHKPN yang dilaporkan 467 juta rupiah dan tidak berubah selama 10 tahun. Dan ketika PPATK memblokir ada puluhan miliar rupiah dari 2 rekening. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi gini ya, disinilah ya perwira-perwira yang merasa, oknum-oknum perwira polisi yang merasa dirinya berada di atas hukum, mampu mengakali hukum, ya. Ketika ada perintah untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara, dia tidak lakukan. Karena tidak ada sanksinya memang di sana. Tetapi tindakan itu tidak dibarengi dengan kehati-hatian. Laporannya cuma 476 juta rupiah. Tidak ada perubahan selama 10 tahun. Tapi tampilannya dia menggunakan Harley Davidson, mobil Rubicon, rumahnya besar, ya. Bahkan di sekitar rumahnya ada gudang BBM. Ini yang dia tidak punya awareness, ya. Seorang anggota polisi itu kalau dalam istilah Jawanya, ya, ini harusnya punya pemahaman filosofi eling lan waspodo. Dalam bahasa Indonesianya sadar dan waspada. Sadar tentang 3 hal. Bahwa dirinya sebagai warga negara harus taat hukum. Bahwa dirinya sebagai anggota polisi sesuai Tribrata itu harus menjadi teladan buat masyarakat. Bahwa dalam tugasnya sebagai polisi dia juga harus menjaga citra baik institusinya. Ini yang lepas pada kasus saudara AKBP AH. Dia tidak waspada bahwa ancaman gangguan, ancaman terhadap jabatannya bukan hanya dari orang luar. Orang luar mungkin dia bisa atasi dengan cara-cara arogan. Seperti dia memukul, ya, pernah 2017 memukul berdasarkan data memukul seorang tukang parkir dan kasusnya nggak berkembang. Tapi ketika
problematik itu berasal dari keluarganya, dia tidak sadar itu bisa menjerumuskan dia. Nah, sekarang terjadi dimulai dari tindakan anaknya yang menganiaya yang tidak dia pisahkan. Jadi di sini ya awareness harus dibuat ya, awareness dalam segala tindakan. Awareness itu kesadaran yang tinggi bahwa dirinya disorot oleh jutaan mata masyarakat, apalagi yang namanya netizen yang dahsyat sekali kalau sudah mengadili ya, begitu. Baik, netizen memang nggak akan kasih ampun begitu ya. Tapi Pak Sugeng, ini terkait dengan LHKPN. Apakah memang Kapolri ini harus turun tangan untuk kembali mengingatkan, untuk memeriksa dan juga melakukan perbaikan LHKPN? Padahal ini kan seharusnya self-awareness begitu, ataupun self-assessment, di mana dirinya sendiri yang harus memperbaiki itu. Jadi begini, Mas Reza, itu ada satu mekanisme yang sebetulnya sudah menjadi yang established di mana? Di Polri ya, pengawasan melekat pada satu level di atasnya. Ini yang mungkin tidak jalan ya, yang tidak dijalankan. Karena atasan satu level akan tahu tentang sikap tindak, perilaku, kinerja, kehidupan pribadi, termasuk juga hal-hal lain yang menyangkut kepribadian dari anggota yang mungkin tersembunyi ya. Satu level di atasnya. Ini harus harus dipahami. Ketika pengawasan melekat itu tidak bisa dijalankan, timbullah masalah ini. Pada zaman Sambo ya, Sambo itu pernah menaikkan satu surat ya, pertanggungjawaban 2 level di atas dari satu anggota polisi ya. Tujuan daripada pertanggungjawaban 2 level secara administratif maupun pertanggungjawaban hukum itu adalah tujuannya agar atasan melakukan pengawasan melekat dan pembinaan kepada anggotanya. Begitu, Mas. Baik, tadi Anda katakan bahwa pengawasan melekat satu level di atasnya ini tidak berjalan begitu. Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya? Kesadaran, Mas. Tadi saya bilang lagi ya, kesadaran. Itu yang pertama. Yang kedua, atasan mungkin menjadi bagian dari proses pelanggaran itu sendiri secara by omission ya. By omission tuh dia memang tidak melakukan pelanggaran tetapi dia permisif terhadap pelanggaran anggotanya. Mengapa permisif? Mungkin dia menjadi bagian yang tidak berdaya terhadap anggotanya ketika apa? Dia mendapat setoran. Ya. Praktek-praktek setoran dari bawahan kepada atasan itu yang bisa membuat atasan lumpuh di dalam pengawasannya. Tidak aware. Ya, tidak aware, tidak berani mengoreksi. Kalau atasannya bersih, tegas, akan bisa dilakukan. Begitu. Oke, baik. Ini kita sama-sama jaga begitu tambahan PR bagi para netizen untuk mengawal kasus ini sampai dengan tuntas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, salam sehat. Agak sinyalnya kurang bagus. Terima kasih.